Bang Ray Rangkuti masih bersama kita? Bang Ray? Oke, siap. Oke Bang, tadi mungkin Abang sudah menyimak Bang Masinton sama Bang Edi yang tadi yang cukup keras. Nah, Abang ini kan juga dari pengamat yang cukup, saya lihat cukup punya kapasitas lah untuk menjelaskan soal-soal begini. Silakan Bang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi selamat malam, selamat tahun baru, dan selamat untuk apapun yang positif lah ya. Kita berikan selamat itu. Pada kawan saya, Bung Masinton, kami masih punya janji politik secara berdua ya. Nanti Bung Masinton ingat-ingat lagi lah kapan kita membuat kontrak politik itu ya. Iya. Nah, kepada Bang Edi yang semangat dan apa istilahnya itu ya, pendiriannya masih seperti 10-15 tahun yang lalu waktu pernah sama-sama berjibaku ya, berdiskusi panjang soal hal-hal yang bagaimana mengelola bangsa dan negara ini gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya seringkali mengucapkan dan mengatakan bahwa dalam banyak hal Indonesia kita ini sudah melakukan reformasi yang sebegitu besarnya gitu ya. Bahkan saking besarnya di luar dugaan banyak pihak bahwa ya proses demokratisasi kita dan proses pembentukan reformasi kita ini apa istilahnya itu ya di luar dugaan semua orang karena relatif dalam jangka 10 tahun hampir semua institusi ya negara yang dibutuhkan di dalam negara yang demokratis itu terbentuk gitu ya. Tapi saat yang bersamaan ya kita melihat menurut pertimbangan saya ada 3 persoalan yang sampai sekarang relatif agak jarang disentuh proses reformasinya. Pertama adalah institusi polisi, nah yang kedua adalah kejaksaan dan yang ketiga adalah birokrasi ataupun PNS gitu ya. Umumnya perubahan-perubahan di ketiga institusi ini berlaku secara internal. Rata-rata tidak diusung, tidak didesain, tidak diperbincangkan secara luas gitu ya. Dan mengakibatkan kemudian memang kita melihat atau setidaknya dalam penilaian saya proses ya setidaknya 3 institusi berjalan sangat lambat ya. Karena ada tarik-tarikan antara kepentingan politik ya dan juga tentu kepentingan yang bersifat kekinian gitu ya. Misalnya soal PNS ya, PNS atau birokrasi. Nah, justru di Pilkada 2020 yang lalu misalnya, intensitas ketidaknetralan PNS ya, apa saja larangan yang harus dilakukan oleh PNS saat pilkada terjadi ya, yaitu melalui undang-undang yang disebut dengan undang-undang administrasi pemerintahan dan juga undang-undang pelayanan publik di samping tentu undang-undang yang berkaitan dengan pemilu ataupun pilkada. Semacam arus balik untuk meningkatkan netralitas mereka di dalam pelaksanaan politik itu yang terjadi yang studi kasusnya tahun 2020 kemarin itu intensitas keterlibatan politik tahun 2020 kan mereka untuk mendukung pasangan tertentu itu justru meningkat gitu ya. Jadi tahun mereka untuk didukung kenapa itu bisa terjadi? Karena menekankan ASN yang patuh pada pemerintah, kira-kira begitu ya. Dan pada tingkat tertentu tidak menjadi isu politik ya untuk menjadikan atau membuat katakanlah ya pemerintah yang sedang berkuasa itu tidak efektif bekerja dan seterusnya. Nah, begitu juga menurut saya institusi polisi. Institusi polisi juga salah satu institusi negara yang menurut bacaan saya paling lambat terjadi proses reformasinya. Satu-satunya reformasi yang paling fundamental dari institusi polisi itu adalah bahwa mereka bisa dipisahkan dari TNI
Nah, kita membuat secara profesional mana aparat penegak hukum, mana aparat pertahanan. TNI merupakan aparat pertahanan, sementara polisi adalah aparat penegak hukum. Ya. Dua institusi yang jelas berbeda. Kalau TNI itu disebut sebagai militer, yang memang fokusnya pertahanan, dan oleh karena itu mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk katakannya mencegah. Yang kedua tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, ya, karena secara umum memang di mana-mana ya mereka memiliki dua kemampuan yang lain. Jadi dua kemampuan tidak ada, tapi dua kemampuan yang lain mereka punya. Pertama adalah melakukan penolakan terhadap serangan yang terjadi terhadap ketahanan bangsa kita. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk ya katakanlah dalam bahasa yang lebih bukan melumpuhkan ya, mengakibatkan lawan tidak berdaya gitu loh kira-kira. Nah, dua kemampuan ini di dalam institusi polisi yang justru sebetulnya tidak boleh terjadi. Jadi polisi itu dilatih dalam kerangka bagaimana memastikan setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus diadili di pengadilan. Itu kira-kira itu. Dan oleh karena itu, jikapun mereka dipersenjatai, guna senjata itu bukan dalam kerangka menghilangkan hak hidup orang, tapi dalam rangka memastikan bahwa yang bersangkutan itu dapat dilumpuhkan guna dibawa ke pengadilan. Maka apa tadi yang disebutkan oleh Bang Edi, misalnya terjadinya penembakan di sana itu, sesuatu yang justru menurut penglihatan saya menguatkan apa yang saya sebutkan itu lambannya proses reformasi di institusi polisi. Artinya mestinya dengan makin meningkatnya proses ya apa namanya profesionalisme di lingkungan polisi, penembakan terhadap orang yang dianggap melakukan tindak kejahatan itu makin sedikit kira-kira. Apalagi sampai penembakan itu menghilangkan nyawa yang warga atau menghilangkan orang yang apa namanya itu ya menghilangkan hak hidup orang lain. Gitu. Karena fungsi dan tugas polisi itu seperti yang kita sebutkan tadi adalah memastikan bahwa siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum mereka harus apa namanya harus diadili di pengadilan untuk memastikan bahwa tindakan mereka itu memang melanggar aturan atau tidak melanggar aturan dan seterusnya. Dengan seringnya mempergunakan senjata dalam hal ya entah itu tujuannya melumpuhkan orang atau bahkan menghilangkan nyawa orang, itu dan sebetulnya menjadi sinyal ada persoalan yang namanya itu ya yang besar ya di dalam profesionalisme institusi kepolisian kita terkait dengan 5 ya Laskar FPI yang tadi disebutkan atau dibicarakan itu, salah satunya menurut saya menunjukkan hal itu. Saya juga bertanya-tanya sampai sekarang, dan itu saya nggak pernah tahu di mana bisa mencari jawabannya. Kok bisa 4 tahanan yang dinyatakan masih hidup itu bisa dibawa dalam satu mobil yang justru jumlah aparat keamanannya lebih sedikit kalau tidak sama dengan jumlah mereka yang ditahan gitu kan aneh juga itu. Apakah itu sudah sesuai dengan SOP apa tidak? Gak terbayang oleh saya ya mereka yang ditangkap itu 4 dan ya, tadi seperti seringkali disebut dicurigai memiliki senjata, lalu dibawa dalam satu mobil, mobilnya sempit pula dan dikawal oleh aparat penegak hukum dengan jumlah yang kalau tidak lebih sedikit dia lebih banyak. Saya belum tahu pasti apakah jumlahnya 3 atau 4 polisi yang berada di dalam. Jadi itu saja menunjukkan kepada kita bahwa unprofesional di dalam apa namanya itu ya pengamanan saya itu terjadi. Apakah memang begitu SOP-nya? Bahwa kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, apalagi pelanggarannya berat, karena sejak dari awal disebutkan yang bersangkutan mempergunakan senjata tajam, gitu ya kira-kira itu, malah cukup dikawal oleh orang yang jumlahnya sama dengan mereka yang melakukan kejahatan atau mereka yang diduga melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, ya bagi saya isu soal pentingnya reformasi institusi polisi ini justru harus menjadi utama yang dalam konteks yang apa namanya pencalonan Kapolri baru ini. Nah, saya tadi sudah mendengar penjelasan Pak Sinton. Sayang saya belum mendengar visi beliau tentang apa yang mau kita buat dari polisi ya dalam kerangka memperkuat yang disebut dengan profesionalisme dan yang disebut dengan kalau saya sih sebetulnya ada 3 kriteria yang saya mau katakan dalam konteks reformasi institusi polisi itu, yaitu polisi yang profesional, kasus-kasus seperti yang terjadi di Laskar apa namanya itu ya 5 Laskar EP itu
sebisa mungkin di masa yang akan datang tidak boleh terjadi, gitu ya. Nah, yang kedua harus transparan, termasuk di dalamnya tentu saja penggunaan dana yang begitu besar yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, gitu ya. Itu harus jelas dilakukan secara transparan. Dan yang ketiga ini tambahan yang paling penting menurut saya, ya apa itu? Yang lebih humanis. Kenapa saya sebut lebih humanis itu? Karena yang saya sebutkan di awal tadi, kecenderungan polisi yang begitu tinggi dalam hal mempergunakan senjata dalam rangka entah itu melumpuhkan mereka yang diduga ya melakukan pelanggaran hukum, menurut saya memperlihatkan kecenderungan melemahnya paham humanitas di lingkungan polisi, termasuk di dalamnya tadi sudah disebutkan oleh Bang Edi, yaitu terjadinya proses ya pengadilan atau penegakan hukum terhadap mereka yang justru menurut penilaian publik sedang melakukan tugas kewargaan negaraannya. Yaitu apa tugas kewargaan negaraannya itu? Kritik terhadap pemerintah gitu loh. Nah, ini menurut saya perlu ya meningkatkan proses pemahaman yang lebih kuat terhadap orang per orang di institusi polisi ini terhadap aspek humanitas itu. Karena orang cenderung mengaburkan bahwa seolah-olah ya polisi juga punya HAM, kira-kira gitu ya. Masyarakat juga punya HAM. Konsep yang kabur ini membuat kemudian orang merasa dengan HAM yang sama melakukan tindakan yang justru sebetulnya melanggar HAM. Kenapa gitu? Karena konsep HAM-nya dipahami secara diametral. Padahal mestinya konsep HAM itu dilihat dalam konteks yang lebih struktural. Konsep HAM itu dibutuhkan karena ada warga negara yang diberi kuasa oleh negara untuk mempergunakan senjata dan merampas kebebasan warga negara, dan oleh karena itulah kemudian harus dijaga. Jangan sampai dua kuasa itu diselewengkan oleh mereka tanpa kontrol. Apa itu kewenangan itu? Kewenangan pertama tadi mempergunakan senjata. Yang kedua, kewenangan mereka untuk merampas hak hidup, hak kebebasan warga negara. Nah, oleh karena itulah HAM di sini berlaku. Jangan sampai mereka yang memiliki senjata dan memiliki kuasa untuk merampas hak kebebasan warga negara mempergunakan dua kekuatan itu justru dalam rangka meningkatkan subjektivitas mereka kepada publik. Itulah sebetulnya cara pandang terhadap HAM. Jadi kalau warga dengan warga yang lain itu namanya horizontal, dan disitulah fungsi negara untuk hadir. Tapi kalau negara yang melakukan perampasan terhadap hak hidup dan hak kebebasan warga negara, itu bukan hanya soal tindakan kriminal, itu punya relevansi kemungkinan terjadinya apa yang kita sebut sebagai pelanggaran HAM. Karena dia diberi dua kekuatan itu yang tidak semua orang punya. Di negara ini yang secara legal ya diperkenankan menggunakan senjata itu adalah polisi. Di negara ini yang diberi secara legal kewenangan untuk menangkap orang alias merampas kebebasan orang lain itu adalah polisi. Kira-kira gitu tuh. Nah, itu kan tidak kita miliki semua sebagai warga negara. Nah, oleh karena itulah di dalam teori itu orang-orang yang diberi senjata tidak mengatur dirinya sendiri. Tetapi orang yang diberi senjata itu diatur oleh orang yang tidak memiliki senjata. Supaya mereka tidak jadi korban dari kewenangan yang diberikan kepada orang yang punya senjata itu, yang justru kewenangan itu kemudian dipergunakan dalam rangka merampas hidup mereka, merampas kebebasan mereka, merampas macam-macam dari semuanya. Kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya, oleh karena itulah membicarakan reformasi institusi polisi ini tidak diserahkan kepada polisi. Itu harus muncul dari DPR. Kita berharap Bung Masinton itu justru membicarakan apa yang menjadi penting ya di luar tentu saja tupoksi mereka harian ya seperti penegakan hukum, seperti ketertiban ya dan seterusnya. Itu tupoksi harian yang kalau menurut pengamatan saya hari demi hari tentu ada perbaikan. Kenapa ada perbaikan di wilayah ini? Karena salah satunya ada bantuan teknologi yang memungkinkan semua, ya kan, bukan hanya institusi polisi, tetapi semua lembaga negara memperbarui pelayanan publik mereka. Dulu, misalnya kalau kita mengurus SIM, bisa berminggu-minggu. Sekarang dengan teknologi, kita butuh 2 jam, 3 jam selesai. Bahkan mobilnya datang ke depan rumah kita, dan seterusnya. Jadi, itu reformasi bukan karena kehendak. Reformasi bukan karena kemauan.
Itu reformasi karena tuntutan dari teknologi gitu loh kira-kira. Sama seperti kita ngurus KTP. Ngurus KTP itu dulu kita bisa minggu-minggu. Sekarang dengan 2 jam, 3 jam kita bisa mengurus KTP. Tapi bukan karena mentality ya ASN-nya yang berubah, tapi karena ada bantuan teknologi yang memungkinkan 1 minggu itu kita perketat ya, kita percepat menjadi 2 jam. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada teknologinya, apa yang kita hadapi? Gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu, ya perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi itu yang lebih bersifat internal, lebih karena ya ditemukannya teknologi, tapi tidak dalam rangka perubahan mentality dari aparat penegak hukumnya sendiri. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bagian dari reformasi itu, termasuk membincangkan strukturnya, selain tentu saja fungsinya, dan juga desainnya, dan visi misinya, ditambah sekarang dengan aspek humanitas yang harus ditingkatkan dengan polisi, di dalam institusi polisi. Nah, yang lain adalah, sebelum ke situ dulu, saya kira jelas dalam berbagai survei terakhir yang kita temukan, setidaknya saya mengambil dari survei indikator politik yang menyebut bahwa tingkat kecemasan publik terhadap ya, makin sulitnya mereka menyatakan pendapat ya, dan menyatakan pikiran yang berbeda dengan penguasa meningkat drastis. Jadi misalnya ketika ditanyakan apakah Anda merasa akhir-akhir ini demonstrasi dan protes makin sulit? Itu 20 tambah 50%. Jadi hampir 73,8% ya masyarakat mengatakan mereka makin merasa sulit untuk menggelar demonstrasi ataupun protes saat ini. Ya. Nah, fakta ini diperkuat lagi dengan pandangan masyarakat yang menyebut bahwa aparat semakin semena-mena menangkap orang yang berbeda pilihan politik dengan penguasa saat ini yang totalnya mencapai 19 tambah 37%. Jadi itu hampir 56%, bahkan 57%. Mayoritas masyarakat kita melihat bahwa aparat ya semena-mena melakukan penangkapan terhadap mereka yang berbeda pilihan politik dengan penguasa saat ini. Contoh kasus tadi disebutkan oleh Bang Edi, yaitu Bung Saganda, Jumhur, dan sebagainya. Nah, yang lain adalah, problem ini adalah makin justru uniknya yang mengaburkan proses pemisahan TNI dengan polisi saat ini adalah polisi sendiri. Nah, saya lihat setidaknya 2 kasus terakhir. Pertama adalah permintaan Kapolda, yang bukan permintaan, atau apa, saya nggak tahu persis, tapi tindakan TNI yang kemudian dinyatakan oleh Kapolda merasa terbantu atas penurunan bendera-bendera FPI di sekitar jalan Petamburan. Itu pertama kasusnya. Ya. Nah, yang kedua adalah maklumat polisi, yang saya juga nggak ngerti apa arti maklumat itu, karena justru maklumat mengikat publik gitu ya. Mestinya maklumat itu hanya terjadi lingkungan mereka, tidak mengikat publik, ya, yang mengatakan akan melakukan ya penertiban, penegakan ketertiban. Bahasa di maklumat itu sehingga saya menyatakan polisi dan TNI. Jadi Bang Edi, ya, Bung Masinton, termasuk saya sendiri, bersusah payah dahulu memperjuangkan bagaimana caranya polisi ini ya, tidak lagi di bawah TNI, tapi dia institusi tersendiri yang independen, mandiri dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban sosial gitu. Justru sekarang trennya adalah polisi sendiri yang mencoba ya seolah-olah menarik kembali bahwa mereka ini bagian dari institusi TNI, bukan sekedar institusi sipil yang disenjatai, tapi institusi bagian dari institusi TNI. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ya ini semacam pesan saya kepada Bung Masinton, kalau Masinton masih ada di sini, perlu menanyakan kembali visi calon Kapolri ini hubungannya dengan TNI. Pertama, apakah mereka merasa lebih nyaman hidup bersama dengan TNI? Itu dulu. Gitu ya.
Atau mereka lebih nyaman seperti yang sekarang, berada di bawah polisi, gitu ya? Atau seperti apa mereka maunya? Sebab kita bersusah payah memisahkan TNI, polisi dari TNI, tapi akhir-akhir ini punya kecenderungan justru mereka ingin bersama-sama dengan TNI melakukan penertiban dan menegakkan ketertiban di tengah masyarakat. Jelas ini tentu di luar dugaan kita, kan? Setelah jadi, jangan-jangan kita juga mungkin kemarin itu nggak tepat juga. Padahal keinginan polisi itu tetap menjadi bagian TNI, loh malah kita pisahkan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu ya boleh jadi ya Bung Masinton ya, harus diingat ya, undang-undang kepolisian kita ini kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2008 ya kata Bung Masinton ya. Ya Bung Masinton, 2000 berapa tadi? 2000. 2002. Ya, 2002. Sudah hampir 18 tahun. Nggak dia papain tuh. Itu yang saya sebut ini lama sekali. Kan? Nah, oleh karena itu saya setuju. Jadi kita tidak sedang bicara figur saat ini. Kita bicara yang lebih besar dari soal figur. Apa itu? Membicarakan bagaimana mereformasi institusi polisi kita, selain tentu saja profesional, ya, kemudian juga berbicara dia lebih transparan. Saya tambahkan satu kriteria baru namanya lebih humanis, ya. Dan salah satu pertanyaannya adalah apakah polisi tetap bersama ya dengan TNI atau yang seperti yang sekarang berada di bawah presiden, atau kalau mau lebih profesional lagi sebetulnya berada di bawah departemen tertentu, entah ya departemen dalam negeri atau mungkin departemen keamanan dan sebagainya gitu. Jadi harus kita kaji ulang soal ini gitu, karena tren ya kecenderungan polisi menarik TNI untuk terlibat dalam proses penegakan ketertiban jelas melampaui ya filosofi pemisahan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, menimbulkan kekacauan profesionalisme, ya kan? TNI kita itu di pertahanan dan tugas mereka secara profesional dalam hampir 18 tahun terakhir ini sudah diakui dunia sebagai salah satu TNI yang paling profesional. Jadi jangan lagi ditarik-tarik nih, gitu, ya kan? Reformasi telah menghasilkan sebuah TNI yang betul-betul punya wibawa di mata masyarakat internasional, gitu loh kira-kira. Jadi jangan kembali ditarik-tarik, justru ditarik oleh institusi yang secara yang secara melalui proses yang disebut reformasi baru dikembalikan ke peran profesionalnya, yaitu penegakan hukum dan seterusnya gitu. Nah itu mungkin perlu ditanyakan oleh Bung Masinton nanti kepada calon Kapolri baru ini, apa pandangan mereka ya terhadap terhadap hubungan antara polisi dengan TNI. Apakah Anda merasa lebih nyaman tetap berada dalam keluarga besar TNI, kira-kira begitu, atau Anda berada dalam konteks yang seperti sekarang, sehingga ya kan kecenderungan polisi untuk menarik TNI masuk lagi ke dalam ruang lingkup keamanan ya dicegah dari sekarang, sebelum segala sesuatunya unprofesional. TNI-nya juga terjebak kepada tugas-tugas rutin keamanan yang sebetulnya bukan tupoksi utama mereka, dan sementara polisi nggak jelas ininya jenis kelaminnya. Tentara bukan, tapi aparat keamanan juga bukan, kira-kira gitu. Kenapa? Karena itu tadi kok sama-sama TNI. Kecuali kalau kita mau desain seperti yang dilakukan di Prancis. Di Prancis itu ada satu pasukan khusus di lingkungan TNI yang memang ya, dilatih, diprioritaskan untuk membantu kerja-kerja kepolisian. Istilah mereka itu gendarmerie, gitu loh gitu. Jadi satu istilahnya itu ya, satu bagian di dalam institusi TNI ya yang mereka dilatih sedemikian rupa untuk melakukan pendekatan sebagaimana aparat penegak hukum melakukan pendekatan atau kepolisian melakukan pendekatan. Jadi bisa lebih dialogis, bisa menenangkan publik, bisa mengajak berbicara dan seterusnya itu gitu ya. Dan tetapi jenis kelamin mereka tetap adalah TNI.
Cuman ketika negara membutuhkan tenaga mereka untuk dilibatkan dalam konteks penegakan ketertiban, maka pasukan khusus inilah ya yang akan apa istilahnya itu ya dikirim dalam kerangka penegakan hukum itu, penegakan ketertiban yang dimaksud. Nah di kita nggak ada ini. Pertama, tidak ada pasukan khususnya yang dilatih khusus dalam kerangka menegakkan ketertiban, kira-kira gitu di lingkungan TNI. Yang kedua, kita belum punya aturan yang memungkinkan terjadinya perbantuan antara TNI kepada polisi. Gitu. Jadi semuanya sekarang by Kepres. Kepres ya Presiden membuat Kepres yang meminta supaya TNI dilibatkan dalam proses pengamanan pilkada misalnya, gitu ya. Tetapi ini semua tidak dalam kerangka sistem, ya, dalam kerangka kebutuhan-kebutuhan saja. Jadi kebutuhannya begini, padahal tentu dari filosofinya ini jelas sudah menyalahi filosofinya. Karena melibatkan TNI di dalam proses pengamanan seperti dalam pilkada misalnya, tidak diperkenankan karena jelas-jelas kita ya harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui sebelum pelibatan TNI di dalam. Termasuk yang itu saya sebutkan, yang saya tidak mengerti. Justru sekarang ada kecenderungan polisi menarik institusi TNI di dalam proses penegakan ketertiban. Nah, terakhir kawan-kawan sekalian, saya ingin merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh Ranking World International Security and Police Index ya, tahun 2017, yang dirilis oleh International Police Science Association. Ya, Kepolisian Republik Indonesia duduk di posisi paruh terbawah dari total 127 institusi kepolisian yang masuk dalam daftar tersebut. Rendah sekali. Nah, apa yang mereka ukur itu? Ya, skor kita rata-rata 0,4999. Sebagai perbandingan, skor terbaik berdasarkan indeks itu dimiliki oleh Singapura dengan nilai 0,898. Dan skor terburuk dimiliki oleh Nigeria dengan nilai 0,255%. Apa indikator-indikator yang mereka buat? Indikator yang mereka buat itu kapasitas, proses, legitimasi, dan outcome. Polisi Indonesia agak berhasil soal outcome, tetapi soal capacity, proses, legitimasi, seperti yang saya sebutkan tadi, ya di dalam indeks itu, Kepolisian Republik Indonesia berada di level yang terbawah, ya, di bawah dari 127 negara yang didaftar oleh IPSA ini ya, IPSA ini gitu ya. Nah ini peringatan kepada kita bahwa sebetulnya ada begitu banyak ya yang harus kita perbaiki di dalam institusi polisi. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini bukan persoalan memilih calon Kapolri saja, tetapi mestinya momentum ya untuk pergantian Kapolri ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi institusi polisi kita di masa yang akan datang. Yang terakhir dari yang terakhir, ini politiknya ya. Nah, saya merasa khususnya mungkin kepada Bung Masinton tidak perlu melihat senioritas ya, kemudian kepangkatan dan apa istilah dalam institusi polisi dalam konteks untuk memilih calon Kapolri ini. Jadi yang karena saya sebutkan tadi kita bicara tentang pentingnya reformasi institusi polisi, yang kita cari adalah figur polisi yang betul-betul mampu mengemban amanah reformasi institusi polisi ini. Gitu. Nggak peduli ya pangkatnya apa, nggak peduli dia apa istilahnya itu ya tahun berapa, gitu. Nggak peduli ya sesenior apa atau sejunior apa, kira-kira gitu ya. Selama kita bisa mencari figur yang betul-betul mampu mengemban sebuah visi reformasi yang lebih saya sebutkan tadi transparan, profesional dan juga humanis gitu, saya kira ya kita semua akan mencoba ya mendorong dia untuk menjadi salah satu calon Kapolri di masa yang akan datang gitu ya. Nah, tetapi kalau melihat perilaku politik Pak Jokowi akhir-akhir ini, yang istilah saya itu ngelit gitu ya. Kalau dahulu ngedeso gitu, sekarang ngelit gitu ya. Politik elit yang dijalankan oleh Pak Jokowi, saya sih tidak terlalu yakin Pak Jokowi akan memilih calon Kapolri seideal yang kita diskusikan malam ini. Justru yang saya bayangkan itu tadi seperti disebutkan oleh Bung Masinton, Pak Jokowi sedang mencari figur Kapolri yang ketertundukannya semata-mata hanya kepada Presiden. Kira-kira gitu. Jadi bukan yang terideal, tetapi yang paling tunduk di antara siapa calon Kapolri ini kepada beliau. Dalam rangka ini, saya khawatir
kecenderungan Bang Edi tadi terhadap nama seseorang itu, ya kan, agak sulit itu kira-kira Bang Edi, karena kecenderungan Iya. ngelitnya Pak Jokowi ini gitu ya. Jadi Pak Jokowi sedang tidak memilih figur yang Iya. ideal dalam konteks yang kita diskusikan, tetapi beliau sedang memilih calon Kapolri yang betul-betul mau tunduk dan patuh kepadanya. Kalau itu persyaratannya, itu ininya gitu ya, magnitudenya gitu, saya kira calon yang bukan calon tapi apa namanya ya, nama yang relatif positif di mata Pak Bang Edi tadi itu kayaknya agak sulit itu terpilih gitu ya. Meskipun ya saya juga melihat dari 4 figur itu, nama yang disebutkan oleh Bang Edi itu lebih memungkinkan mengusung ya amanah reformasi institusi polisi dibandingkan nama-nama yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Renggu itu sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Bang Ray, Ya, tadi ada beberapa komentar. ya. Ada yang komentar soal nama baik Polri yang di masyarakat sudah antipati, kemudian menanyakan juga sejarah polisi ini, konsep polisi ini seperti apa yang ideal dari dulu. Ini ke siapa ini pertanyaan? Oh, Bang Jok, Bang, ini kepada semua. Oke, ini saya punya kok keluar barusan. Oh Keluar dia, gitu. Bang. Nah, Abang Jadi harus masuk lagi ya. baru masuk lagi. Hmm. Jadi Bang, saya ke Bang ini tuh dulu, ke Bang Ray dulu ya. Ya, oke. Nanti Abang terakhir, penutup. Hah? Oh. Nanti Abang penutup sekalian. Bang Ray? Ya. Sedikit dikomentari Bang. Kemudian ada tambahan dikit ini Bang, soal yang apa namanya, pembubaran FPI tadi, yang menjadi salah satu subtema acara ini. Pemerintah menggunakan apa namanya, pasal atau dasar hukum, misalnya Undang-Undang Ormas dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari pihak lain, kelompok masyarakat sipil dan ataupun FPI juga menggunakan undang-undang yang sama dan putusan MK juga yang sama untuk mengatakan bahwa putusan di luar pengadilan pembubaran ormas adalah ilegal. Itu juga nanti mohon dikomentari Bang. Silakan Bang. Pertama adalah soal pembubaran FPI ya. Saya kira saya sudah buat pernyataan saya dan beberapa media sudah memuatnya yang mengatakan pada intinya adalah pembubaran itu menurut saya membingungkan karena pertama pemerintah mengatakan secara de jure FPI itu sudah tidak terdaftar. Loh, kalau sudah nggak terdaftar bagaimana membubarkannya? Kan kira-kira gitu ya. Kan aneh juga tuh. Nggak ada, mereka membubarkan barang yang nggak ada, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah soal ini kan status FPI ini nggak jelas juga. Apakah ia dibubarkan? Apakah ia dilarang? Atau apakah dia tidak diperkenankan melakukan aktivitas? Itu 3 definisi yang berbeda. Organisasi dibubarkan itu bukan berarti organisasi yang dilarang. Dia boleh dibubarkan, tetapi tentu saja simbol, ya, macam-macam dan seterusnya itu tidak dengan sendirinya sesuatu yang dilarang untuk diproduksi oleh masyarakat. Gitu. Nah, aturan yang ada ini kan sekarang lebih tepat disebutkan sebagai organisasi terlarang ketimbang organisasi yang dibubarkan, gitu. Karena simbol, ya, pesan-pesan apapun yang berkenaan dengan FPI itu dinyatakan tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh publik, kira-kira gitu. Nah, meskipun di dalam SKB-nya itu hanya dijelaskan FPI itu organisasi yang bubar karena nggak terdaftar, dan karena bubar karena nggak terdaftar itu maka semua aktivitasnya tidak diperkenankan, baik dilakukan sendiri oleh anggota FPI maupun dilakukan oleh masyarakat, kira-kira begitu. Jadi
istilahnya hanya dibubarkan, tetapi perlakuan atas pembubaran itu seperti organisasi terlarang. Kalau ia organisasi terlarang, tentu saja harus dijelaskan oleh pemerintah pada aspek apa saja yang membuat FPI itu dilarang untuk hidup di negara Republik Indonesia. Apakah organisasi yang bertentangan dengan Pancasila? Apakah organisasi yang mendukung separatisme? Misalnya begitu. Hanya kira-kira hanya dua itu saja organisasi di Republik ini yang dilarang untuk tumbuh. Jadi selama organisasi itu tidak mendukung separatisme, kemudian tidak mendukung menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka organisasi yang seperti itu tidak hak untuk dilarang di Indonesia. Nah, saya tidak mengerti ini status FPI ini jadi organisasi apa? Apakah ia organisasi terlarang? Apakah ia hanya organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah? Itu kira-kira ya. Atau ia adalah organisasi yang aktivitasnya dilarang oleh pemerintah. Jadi organisasi nggak dibubarkan, nggak dinyatakan sebagai terlarang, tapi ia dilarang untuk melakukan aktivitas. Nah, ini yang tidak jelas sampai sekarang. Cuman orang semua mengaburkan bahwa seolah-olah FPI itu adalah organisasi yang dibubarkan. Padahal dilihat di undang-undang seperti yang disebutkan tadi, ya undang-undang ormas, tidak ada kewenangan pemerintah untuk membubarkan organisasi. Gitu. Dan organisasi itu memang hanya mungkin bubar kalau dibubarkan sendiri oleh anggotanya. Kalau definisi bubar gitu ya. Oke. Kalau tapi pemerintah dapat melarang aktivitas sebuah organisasi. Itu jelas di pasal 61 Undang-Undang Keormasan. Dan itu limited ya, nggak bisa kemana-mana. Jika organisasi itu salah satunya misalnya melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, itu bisa tuh aktivitasnya dilarang. Nah kalau mengacu kepada undang-undang ini semua, ya itu yang saya jadi bingung. Organisasi ini hanya karena nggak terdaftar di DPM, lalu dibubarkan. Tapi kalau ketika dibubarkan, dinyatakan bahwa semua tindakan ya, masyarakat, baik yang dilakukan oleh anggota maupun masyarakat, itu yang berkenaan dengan simbol, atribut maupun ya hal-hal yang lain yang berkenaan dengan organisasi ini dinyatakan dilarang. Nah, ini bagaimana definisinya? Jadi apa? Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu yang menurut saya tetap dalam prinsip. Bukan berarti organisasi tidak boleh dibubarkan, bukan berarti organisasi nggak boleh dilarang. Negara demokrasi tidak mengharamkan pembubaran organisasi ormas. Negara demokrasi nggak membubarkan ya melarang pelarangan ormas berdiri gitu. Mungkin itu semua, tapi di negara demokrasi itu caranya apa? Gitu. Caranya adalah melalui proses peradilan yang fair. Nah ini menurut saya nggak ditempuh. Yang diterap bukan hanya nggak ditempuh, tapi aturannya diterabas oleh undang-undang melalui undang-undang terbaru ya akibat adanya perpu pemerintah terkait dengan pembubaran HTI saat itu. Jadi bukan berarti nggak boleh organisasi dilarang, bukan berarti nggak boleh organisasi dibubarkan di negara yang demokratis. Bisa, tapi caranya Anda membubarkan itu seperti apa? Apakah semata-mata melalui kuasa pemerintah seperti yang terjadi sekarang, atau ia melalui proses peradilan yang fair, di mana penuntutnya adalah pemerintah, yang dituntut adalah organisasi yang dimaksud. Diadili bersama-sama di pengadilan. Jadi pemerintah adalah orang ya kuasa negara untuk melakukan pembubaran melalui. Jadi yang membubarkannya bukan kekuasaan, yang membubarkannya itu adalah pengadilan. Sama seperti undang-undang partai politik. Partai politik itu juga bisa dibubarkan. Melalui apa? Melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak bisa dibubarkan langsung oleh pemerintah gitu. Nah, cuman saya sekarang punya ide. Mudah-mudahan ya didukung juga oleh kawan-kawan. Kalau dilihat dari mekanisme pembubaran ormas seperti terjadi 2 kali ya dalam rezim Pak Jokowi ini, saya kira kita sudah punya dasar hukum juga ya atau alasan jurisprudensi untuk mengatakan partai politik dapat dibubarkan jika partai politik itu dinyatakan melanggar ketertiban umum. Dan lebih khusus lagi kalau partai politik itu ya melakukan tindakan korupsi ya suap maupun politik uang di dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Nah, siapa yang membubarkan itu? Nah, itulah pertanyaannya berikutnya.
Tetapi syarat pembubaran partai politik nggak hanya sekedar bertentangan dengan ideologi Pancasila atau ia mendukung separatisme, kegiatan separatisme, tapi partai politik juga dapat dibubarkan karena melakukan tindak yang anggota-anggota apapun pengurusnya melakukan tindakan suap, korupsi, politik uang dalam skala tertentu yang tentu nanti akan pengadilan yang akan memutuskannya. Kenapa saya mengusulkan ini? Ya berdasarkan pengalaman pembubaran ormas. Ternyata pembubaran ormas itu bisa dilakukan tanpa harus bertentangan dengan Pancasila dan tidak harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ide saya sekarang. Jadi oleh karena itu saya sekarang lagi mengusung untuk memasukkan pasal ini di dalam revisi Undang-Undang Partai Politik, bahwa salah satu syarat pendirian pembubaran partai politik itu ditambah, yaitu partai politik yang dapat dibuktikan di pengadilan secara masif melakukan tindakan korupsi, suap maupun politik uang dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Nah, itu ide yang saya kira mudah-mudahan teman-teman juga dapat mendukungnya bersama-sama supaya kita dukung gitu. Karena menurut saya problem terbesar bangsa ini ya salah satunya adalah korupsi, dan korupsi kita itu umumnya diproduksi oleh para elit politik kan kira-kira gitu. Nah yang kedua soal polisi tadi saya kira semuanya sama dengan apa yang diungkapkan tadi, bahwa kita punya keresahan ya, bahwa kita semua menilai ya secara umum bahwa telah terjadi unprofesional ya kepolisian kita itu alih-alih meningkat ya, tapi yang terjadi adalah ada tren yang makin mengkhawatirkan kita bersama, yaitu penggunaan kekerasan yang makin meningkat, penggunaan penegakan hukum yang jauh dari dimensi humanitas ya dan keadilan tadi disebutkan seterusnya itu. Nah, oleh karena itulah saya menyebutkan saya nggak terlalu tertarik mendiskusikan siapa figur, karena masalahnya bukan figurnya, masalahnya adalah polisi, institusi polisinya sendiri, termasuk tentu saja adalah kultur polisi yang akan dibangun, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itulah melalui proses pencalonan Kapolri yang baru ini lebih tepat kalau kita membicarakan tentang isu reformasi polisi dibanding siapa Kapolrinya gitu. Siapapun Kapolrinya, kalau polisinya kita bingkai dalam sistem yang benar, nggak usah belajar ke Jepang lah tadi seperti disebutkan oleh Bung Sitra yang memang relatif cukup ideal ya define sistem kepolisiannya gitu. Mungkin ke tetangga kita di Singapura ya dan seterusnya itu ya kita harus pada wilayah itulah kita bicarakan. Jadi saya baca misalnya pernyataan Pak Tito yang justru hanya membanggakan soal polisi yang jumlahnya banyak, 420 sekian ribu total polisi kita. Jadi kebanggaan kita bukan karena jumlah, tapi kebanggaan kita itu karena 3 prinsip utama dalam kepolisian itu terjadi. Profesionalisme, kemudian transparansi, termasuk itu kan polisi ini salah satu pengguna anggaran negara yang terbesar ya. Nah yang ketiga adalah soal metode pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan aspek humanitas dibandingkan aspek penegakan hukumnya. Jadi kasus-kasus seperti Bang Syahganda, Bung Jumhur, mestinya itu dari awal ditolak oleh polisi, ya, karena udah jelas itu ini udah jelas itu ini soal kebebasan berpendapat, gitu. Nggak usah diuji di pengadilan yang begituan, cukup polisi mengatakan ini adalah perbedaan pendapat, nggak memenuhi syarat untuk dijadikan seperti kasus ya atau apapun. Nah termasuk di dalamnya secara sukarela polisi ya memberi kesempatan kepada tim independen, kalau menurut saya itu sebenarnya itu kepada presidennya dalam konteks untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran berat dalam peristiwa kilometer 50 yang menimpa 6 laskar FPI itu. Saya kira dalam hal ini kita semua sama, dan oleh karena itu ya 1 bulan ini marilah sama-sama kita gaungkan betapa penting reformasi institusi polisi ini dilaksanakan dari sekarang. Itu Bung. Oke Bang. Bang langsung closing statement mungkin? Kayaknya yang tadi sekaligus closing deh. Cukup. Oke. Oke Bang. Saya tangkap. Bang Joket, Ya, Bang Jokedi masih bareng kita. masih. Abang menyimak tadi? Mau nyimak dong. Ini gimana? Oke. Kalau kita Bang, mau ini nodongin siapa? Kan itu kan bilang kita mau nodongin siapa namanya? Si Boy. Ampun. Pak Boy.
besok bagaimana? Kan begitu. Oke, Ya, Bang. ini generasi. Ini terkait apa namanya Apa? pembubaran FPI, Bang, yang menjadi salah satu subtema kita malam ini. Ini kan pemerintah Udah paham saya. menggunakan Sudah apa paham komentar saya. Abang, Bang, soal itu? Oke. Itu yang saya bilang tadi. Itu tidak merujuk kepada supremasi hukum. Kalau supremasi hukum, dia masuk ke apa coba? Due process of law. Itu melanggar due process of law. Itu dicabut seenaknya sendiri, seenak kudalnya. Pastinya itu dibawa ke pengadilan. Nggak bisa Anda mempersamakan izinnya